Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan, keimanan, kekuatan di dalam melaksanakan ibadah puasa yang penuh berkah ini di hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak pernah bosan-bosannya selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nas yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalawah." Sesungguhnya orang-orang yang paling utama nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang memperbanyak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan salawat dan salam kita yang kita lantunkan saban hari, saban waktu, saban malam, mudah-mudahan didengar oleh Rasulullah dan tersampaikan kepada beliau dan menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, TMTV, Majelis Minang Kepri, dimanapun Anda berada. Ada salah seorang sahabat Nabi di antara khalifah yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam sorga. Di antara sahabat-sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah sekaligus menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan anak beliau bernama Siti Fatimah. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang bijaksana. Beliau memiliki ilmu yang banyak. Bahkan beliau digelari dengan Babul Ilm, artinya pintu-pintu ilmu. Di antara ilmu-ilmu dan hikmah dari beliau yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah ada beberapa kunci kebahagiaan yang bisa kita ambil dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama apa? Selalulah tersenyum walaupun hatimu sedang bersedih. Senyum terkadang-kadang, kata orang Minang dalam pepatahnya, kalau putih hati itu berkeadaan, kalau putih kapas mungkin bisa dilihat. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin kita hidup bahagia, maka tersenyumlah walau hati kita sedang bersedih. Bagaimana cara kita mempraktekkan ini? Tirulah para pekerja yang ada di bank. Kita tengok mereka, berapapun sedih mereka di rumah, apapun masalah mereka dengan keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan suami mungkin, tetapi ketika dia sampai di tempat kerja, dia selalu menyambut kita dengan sapa dan salam. Selamat siang Pak, selamat malam Pak, ada yang bisa kami bantu? Maka orang yang mengamalkan itu selalu tersenyum, apapun masalah yang sedang kita hadapi, maka adalah salah satu kunci bahagia. Yang kedua kunci bahagia menurut Ali bin Abi Thalib adalah selalulah mendoakan saudara-saudara kita. Jangan terputus doa untuk saudara-saudara kita. Kita tak tahu mereka saudara-saudara kita yang sedang berada jauh dari kita hari ini atau yang berada di samping kita, entah apa yang sedang mereka alami sekarang kita tak tahu. Ketika dia mengalami sebuah kesusahan, maka tugas kita kalau ingin bahagia hidup kita, dunia dan akhirat, doakan orang yang sedang susah. Niscaya kesusahan orang tersebut, berkah doa kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
hidup kita juga akan dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita mampu mau mendoakan saudara kita. Ingat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang beriman, sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Bagaimana saudaranya orang muslim? Ketika salah satu saudara kita merasakan sakit, kalau kita benar-benar orang muslim, kalau kita benar-benar orang beriman, pasti sakit mereka juga kita rasakan. Maka tugas kita adalah jangan putus-putus berdoa untuk saudara kita yang muslim. Sekurang-kurangnya habis solat kita doakan, walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin hidup bahagia di dunia dan berbahagia di akhirat adalah jangan pernah iri dengan kelebihan orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam hidup kita banyak irinya, banyak tak sukanya melihat orang lain senang. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah bahagia hidupnya. Kenapa? Melihat orang senang saja dia susah. Dan ketika melihat orang susah, dia senang. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Ali bin Abi Thalib, tak akan pernah bahagia hidupnya. Kenapa? Karena dia tak rela melihat kebahagiaan yang ada pada orang lain. Padahal kalau seandainya kita rela dengan kebahagiaan orang, maka insya Allah kebahagiaan kita Allah datangkan pula kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat yang ketiga ini kita mesti jangan iri terhadap kelebihan orang lain. Lalu yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah selalulah hidup sederhana walaupun engkau kaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang ini, manusia ini hadirin, dihancurkan bukan karena hartanya yang banyak. Terkadang dia hanya hidup sederhana, harta tak banyak, dapat pagi habis sore, dapat sore habis malam, dapat malam hilang paginya. Lalu kenapa orang ini bisa hancur? Yang menghancurkan adalah gaya hidup yang berlebihan. Jikalau engkau diberikan kelebihan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat itu hanya sifatnya sementara. Maka ketika engkau kaya, tetaplah sederhana walaupun berapapun banyak kekayaan yang Allah berikan kepadamu. Terkadang manusia ini bisa hancur. Kenapa? Karena gaya hidup yang terlalu berlebihan. Hidup hanya pas-pasan, makan hanya ala kadarnya. Tetapi ketika hangout dengan teman-teman, keluar, pergi ke mall, pergi ke itu, gayanya terlalu berlebihan. Maka orang yang terlalu berlebihan gayanya akan hancur hidupnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hiduplah sederhana walaupun engkau adalah orang yang kaya. Lalu yang selanjutnya yang bisa membuat hidup bahagia, kata Ali bin Abi Thalib, adalah jangan menang sendiri. Jangan suka egois. Apa makna egois? Egois adalah tak butuh kepada pendapat orang lain, menganggap diri kita benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat-sifat yang mesti kita hindari. Kalau ingin engkau bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka ketika ada saran orang memberikan kepadamu, karena manusia adalah tempat salah. Kullu bani Adam khata. Setiap keturunan Nabi Adam itu orangnya bersalah. Setiap kita punya salah. Saya punya salah, hadirin punya salah, kameramen punya salah, semuanya punya salah. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, setiap kesalahan kita Allah hadirkan para sahabat, Allah hadirkan para teman untuk menegur kita. Maka ketika kita ditegur, janganlah bersifat egois, janganlah bersifat ingin menang sendiri. Artinya apa? Tak mau diberi petunjuk, tak mau diberi arahan oleh orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kiat-kiat kalau ingin kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Terkadang kita sering melantunkan doa setelah selesai salat, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami, atina fid dunya, di atas dunia ini, wa fil akhirati, di akhirat hasanah, kebaikan hidup.
Kadang-kadang kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hal-hal yang diajarkan oleh Ali bin Abi Talib tidak pernah kita amalkan. Kita masih sifat egois, kita masih iri kepada orang, kita masih sakit hati ketika Allah berikan kelebihan kepada orang, kita masih bergaya boros, bergaya hidup tak sederhana, maka doa itu tidak akan termakbul, tidak akan ada aplikasinya kepada diri kita masing-masing, tak terrealisasi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita masih belum membuang hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ikuti kiat-kiat yang diberikan oleh Ali bin Abi Talib. Insya Allah hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, selamat di alam kubur, selamat kita sampai masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Mungkin itu saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat hidup bahagia ala Ali bin Abi Talib. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita telah masuki hari puasa yang ke-10. Ya, tetap dari saya Bidan Islah, tetaplah menjaga kesehatan bagi sahabat TMTV dan sahabat Islah 2024 dimanapun kita berada. Dan sekarang kita di bulan suci Ramadan, ya, tetaplah menjaga kesabaran kita sesuai dengan surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya bagi siapa orang yang tetap menjaga kesabarannya, Allah melipat gandakan pahalanya tanpa ada batasan apapun itu. Sekian dari saya, sahabat Islah 2024 dan sahabat TMTV, dimanapun kita berada, saya selalu jaga kesabaran, tingkatkan kesabaran kita dan selalu jaga pahala kita di bulan yang suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TMTV selalu di hati, TMTV mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TMTV, sahabat Islah 2024, alhamdulillah bersama kami Majelis Minang Kepri membersamai TMTV bagi Dunsana Majelis Minang Kepri, khususnya orang Padang, orang Awak yang berada di Kota Batam yang ingin bergabung bersama kami. Ayo segera bergabung dan silakan hubungi Ambo ke 0823 9080 2254. TMTV sahabat Islah 2004 tetap jaya dan keren selalu. TMTV mantap. Ya, jumpa lagi bersama kami TMTV di hari ke-10 puasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita selalu terjaga di yang 10 hari ini. Dan TMTV memang membuat liputan yang begitu ekstrim. Di sini lingkungannya maupun alamnya begitu asri. Ya, begitu juga dengan TMTV, selalu membawa ketentraman di hati kita. TMTV selalu nyaman di hati kita. Sampai jumpa.